Halo Sobat Linux, sering nggak sih ngerasa kerjaan kita itu, ya gitu-gitu aja, berulang terus? Nah, hari ini kita bakal belajar satu cara jitu buat bikin komputer kerja buat kita. Namanya scripting. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oh ya, kenalin, saya Tux. Anggap aja saya ini teman seperjuangan kalian di dunia Linux. Hari ini saya mau bagi-bagi beberapa trik andalan yang bakal mengubah tugas-tugas ngebosenin jadi otomatis. Jadi kita semua bisa lebih fokus ke hal-hal yang lebih seru. Coba deh bayangin, pagi-pagi backup data, siangnya cek status server, sore ngurusin log, besoknya ya gitu lagi. Penting sih, ya penting banget. Tapi kalau boleh jujur, capek dan ngebosenin juga kan? Nah, gimana kalau saya bilang ada cara buat nyuruh komputer ngerjain itu semua? Hehe, inilah dia senjata rahasia kita, Script Bash. Ini adalah alat super canggih buat mengotomatisasi semua tugas harian itu, jadi kita punya banyak waktu buat ngopi atau ngerjain hal lain yang lebih menantang. Oke, sekarang kita masuk ke dapur ya. Anggap aja kita mau bikin resep pertama kita. Karena pada dasarnya bikin script bash itu ya kayak nulis resep masakan buat komputer. Jadi, apa sih sebenarnya Script Bash itu? Gampangnya gini, itu cuma file teks biasa yang isinya daftar perintah-perintah Linux. Persis kayak resep, isinya langkah-langkah yang harus komputer ikuti, satu persatu secara berurutan. Kalau Sobat Linux sudah biasa pakai terminal, wah ini mah udah sama jalan. Setiap resep kan pasti ada judulnya ya, biar si koki nggak salah masak. Nah, di dunia Bash, judul resep kita itu namanya shebang. Baris /bin/bash di paling atas itu tugasnya ngasih tahu sistem, resep ini harus dibaca pakai bahasa bash ya. Tanpa itu, sistemnya bisa-bisa bingung, nggak tahu harus diapain resep kita. Nih, kita lihat langsung contoh skrip pertama kita. Simple banget kan? Baris paling atas itu shebang, udah kita bahas barusan. Terus, baris yang ada tanda pagarnya itu cuma komentar, semacam catatan buat kita aja. Komputer bakal cuek, nggak akan dibaca. Nah, yang terakhir, perintah echo. Itu gunanya buat nampilin teks di layar. Gampang kan? Oke, resepnya udah jadi. Tapi, gimana cara masaknya? Gimana cara jalaninnya? Nah, kita butuh satu benda lagi. Sebuah kunci ajaib. Kunci ini gunanya buat ngasih kekuatan ke resep kita, biar bisa dijalankan. Kunci ini namanya chmod. Betul banget apa kata teman-teman di belajarlinux.org. Sebuah skrip sebagus apapun resepnya nggak akan bisa jalan kalau kita nggak kasih izin eksekusi. Jadi kita harus secara sadar ngasih kekuatan ini ke file skrip kita. Yuk kita bedah sedikit soal izin akses ini. Pada dasarnya ada 3. R untuk read atau baca, jadi kita bisa lihat isinya. W untuk write atau tulis, artinya kita bisa ubah isinya. Dan yang paling penting buat kita sekarang, X untuk execute atau eksekusi. Izin X inilah yang kita sebut kunci ajaib tadi. Izin ini sering diwakili pakai angka. Mungkin Sobat Linux sering lihat angka 755. Angka pertama, 7, itu buat si pemilik file. Artinya dia boleh baca, tulis, dan eksekusi. Angka 5 berikutnya buat grup dan lainnya. Artinya mereka cuma boleh baca dan eksekusi. Nggak usah pusingin angkanya dulu, yang penting kita paham konsepnya. Jadi kalau kita ringkas, prosesnya cuma 3 langkah simple. 1. Buat filenya pakai touch. 2. Tulis resepnya pakai editor teks misalnya Nano. 3. Kasih kunci ajaibnya. Cukup ketik cmod plus X. Tanda plus X itu artinya tambahkan izin eksekusi. Nah, ini lebih gampang diingat daripada angka-angka tadi kan? Nah, sekarang kita udah punya resep dan kunci ajaibnya. Saatnya kita pakai buat bertarung melawan musuh pertama kita. Tugas backup yang monoton. Siap? Ini dia contoh script backup sederhana. Di sini kita pakai yang namanya variabel. Anggap aja kayak kotak label. Kotak source kita isi dengan alamat folder yang mau di-backup. Kotak dash kita isi dengan tujuan backupnya. Lihat deh, di dalam dash ada perintah date. Ini trik cerdik biar nama file backupnya ada tanggalnya, jadi nggak ketuker. Keren kan? Terakhir, perintah tar yang bertugas buat kompres semuanya. Oke, skripnya udah canggih. Tapi kita masih harus jalanin manual. Kurang otomatis dong. Tenang. Kenalan dulu sama Cron, asisten pribadi kita di dunia Linux. Anggap aja Cron ini kayak alarm super canggih, kita bisa setel dia buat bangunin dan jalanin skrip kita kapanpun kita mau. Formatnya mungkin kelihatan aneh ya, bintang 5 berjejer. Tapi ini sebenarnya logis banget. Tiap bintang itu mewakili waktu. Dari kiri ke kanan, menit, jam, tanggal, bulan, dan hari.
Kalau kita isi bintang, artinya setiap. Jadi kita bisa bikin jadwal yang spesifik atau yang berulang. Coba kita lihat contohnya, 02 titik titik titik. Kita terjemahin bareng-bareng ya. Artinya, jalankan pada menit ke-0, jam kedua, setiap tanggal, setiap bulan, dan setiap hari. Gampangnya, jalankan skrip ini setiap hari tepat jam 2 pagi. Waktu yang pas banget buat backup kan, saat server lagi sepi. Terus gimana cara pasang alarmnya? Gampang banget, cukup ketik cron-tab-min-e di terminal. Nanti bakal kebuka editor teks. Tinggal tulis baris jadwal yang kita mau, terus simpan dan keluar. Udah, gitu doang. Asisten pribadi kita, si Cron, langsung siaga dan akan menjalankan tugasnya sesuai jadwal. Dan selamat Sobat Linux, kalian baru aja menguasai salah satu jurus paling sakti di dunia sysadmin. Kalian sekarang bukan lagi cuma operator biasa, tapi seorang automator. Kalian udah berhasil mengubah pekerjaan manual yang ngebosenin jadi sebuah sistem otomatis yang efisien. Keren! Coba kita ingat-ingat lagi perjalanan kita hari ini. Pertama, kita belajar bikin resep alias script bash. Kedua, kita belajar ngasih kunci ajaib pakai Cmod biar resepnya bisa dijalankan. Dan ketiga, kita menyewa asisten handal bernama Cron buat menjalankan resep kita secara otomatis. 3 jurus ini adalah fondasi utama buat jadi sysadmin yang lebih jago dan efisien. Dari sini, kemungkinannya jadi nggak terbatas. Kalian bisa otomatisasi apa aja. Cek server, bersihin log, apapun. Nah, kira-kira apa nih tugas pertama yang bakal Sobat Linux otomatisasi pakai script? Coba deh tulis idenya di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, tulis juga di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk update terbaru, dan jika suka dengan konten ini, klik tombol like. Sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya.